Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Arini dari kelas Grafika, Komputer, dan Visualisasi Teknik Informatika B. Jadi di sini saya akan mewakili kelompok kami yaitu Al-Fatim yang beranggotakan saya sendiri yaitu Sukma Arini, kemudian Nabila Fairuz Zahra dan Nuriza Fariha. Jadi di sini kami mengambil tema yaitu Our Fantasy Realism. Dan kami merealisasikan tema yang sudah kami buat ini dengan membuat sebuah objek sederhana yaitu rumah. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel statik. Di sini terdapat variabel ABC yang fungsinya untuk menampung inputan dari keyboard, kemudian terdapat variabel X, Y, Z yang mana mereka berperan sebagai sumbu X, Y, dan Z. Lalu setelah itu, kita dapat langsung membuat objek dasarnya. Di sini pertama-tama, kita membuat metode gedung, yang fungsinya di sini kita ingin membuat dinding dari rumah itu sendiri. Dinding yang kami buat memiliki bentuk dasar yaitu persegi 4, sehingga untuk membuatnya, kita memerlukan 4 titik koordinat, 1, 2, 3, dan 4, yang mana setiap koordinat membutuhkan 3 titik koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Lalu, di sini kami juga langsung menentukan warna dari setiap elemen dinding yang kami buat. Lalu juga terdapat metode atap 1 yang mana dia akan menjadi atap penutup bagian kanan dan kiri. Kemudian juga terdapat metode atap 2 yang mana dia akan berperan sebagai atap penutup bagian atas rumah. Setelah itu, di sini juga terdapat metode init. Dalam metode ini, kami menginisiasikan beberapa fungsi, seperti GL Clear Color, yang berfungsi untuk menentukan format warna seperti apakah yang ingin kita gunakan, kemudian GL Ortho, GL Shade Model, lalu GL Perspektif, yang digunakan untuk menentukan titik perspektif dari objek yang sudah kita buat. Lalu setelah itu, berikutnya terdapat metode display, yang fungsinya untuk menampilkan dari objek yang sudah kita buat. Di sini terdapat GL Clear, dia berfungsi untuk membersihkan layar, kemudian GL Translate, yang berfungsi untuk memindahkan objek, lalu GL Rotate, yang fungsinya untuk merotasikan objek dari sumbu-sumbu yang sudah disebutkan, yaitu X, Y, ataupun Z. Setelah itu, di sini kami juga memanggil metode yang sudah kami buat, seperti gedung dan atap. Selain objek dasar, di sini kami juga menambahkan beberapa objek detail, seperti plafon, jendela kamar, serta pintu. Lalu untuk elemen atap 1 atau penutup atap bagian kiri dan kanan, kami menggunakan bentuk dasar segitiga, sehingga di sini kami memanggil GL Triangles. Setelah itu, selanjutnya terdapat metode Void Keyboard, yang fungsinya untuk mendeteksi inputan dari user yang berupa tekanan pada keyboard. Di sini kami memasukkan beberapa case, yang mana case-case ini merepresentasikan dari setiap tombol yang akan diklik oleh user. Di antaranya ada tombol X, tombol Y, tombol Z, yang fungsinya untuk memutar objek ke kiri, tombol W untuk menggeser ke bawah, tombol S untuk menggeser ke atas, tombol A untuk menggeser ke kanan, tombol D untuk menggeser ke kiri, tombol Q untuk melakukan zoom in, tombol E untuk melakukan zoom out. Sehingga dengan adanya metode void keyboard ini, kita dapat menentukan atau melihat objek dari berbagai sudut pandang kamera dan perspektif. Lalu setelah selesai membuat semua metode, kita harus memanggil metode-metode tersebut pada metode main. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memanggil glut init display mode, yang mana fungsi ini berfungsi untuk menentukan indeks warna apakah yang akan kita gunakan. Di sini kami menggunakan indeks warna RGB. Kemudian terdapat fungsi glut init window size, yang mana fungsinya untuk mengeset
ukuran dari halaman yang akan kita buat. Kemudian, glued init window position, yang fungsinya untuk menentukan letak posisi dari halaman yang akan kita buat. Setelah itu, kita dapat langsung membuat jendela baru dengan memanggil fungsi glued create window, kemudian memberikan warna dari window yang akan kita buat, lalu kita dapat memanggil metode yang sudah kita buat, kemudian terdapat fungsi glued display function, yang fungsinya untuk memanggil fungsi display atau metode untuk membuat objek primitif. Kemudian fungsi glued keyboard function, yang fungsinya untuk memanggil fungsi inputan dari keyboard. Kemudian juga terdapat glued main loop, yang mana dia akan berperan sebagai event yang menandakan pemrosesan glued sedang terjadi. Nah, ini dia adalah hasil run dari program yang sudah kami buat. Ini adalah tampak depan dari objek rumah. Kemudian ini tampak kiri, tampak kanan, tampak bawah, dan tampak atas. Kita perbesar, kita perkecil. Nah, itu dia objek yang sudah kami buat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.